prestasi itu kita dorong, kita ciptakan karena sekali lagi penyandang disabilitas intelektual Soina ini dia tidak bisa bikin kompetisi sendiri. Kang Uso sosialisasi di awal-awalnya datang ke LCLB, kita ketemu dengan guru olahraganya. Walaupun era itu belum ada guru pendidikan jasmani, belum ada ya. Nah, tapi yang nggak apa-apa lah, kita pelan-pelan dan alhamdulillah ya sekarang kita bisa lihat sampai berkontribusi mengikuti Olimpiade. Wah, ada Olimpiade baik juga. itu musim panas maupun musim dingin. Itu kalau mau main bola ya. Dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa bereaksi. Kadang-kadang tanda kutip ya bosnya, rada dikucilin oleh temennya. Kadang-kadang udah deh nggak usah main. Kadang-kadang gitu juga kali di kampung-kampung kadang-kadang banyak. Kondisi secara umum di lingkungan seperti itu, termasuk sama keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Soina DKI Jakarta. Ruang ngobrol santai dan inspiratif yang nanti kita akan bahas tentang olahraga inklusif dan ada apa aja di dalamnya. Pada podcast perdana kali ini, kita langsung bekerjasama dengan Perpustakaan Jakarta. Wow, luar biasa Perpustakaan Jakarta ini diletak di Jakarta Pusat, di daerah Taman Ismail Marzuki. Ruangannya adem yang pastinya. Di sini nanti kita akan bahas tentang apa sih Special Olympic Indonesia, khususnya Special Olympic Indonesia yang ada di DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini ada narasumber top yang udah hadir. Saya sudah janji jadwal dengan narasumber ini dari sebulan yang lalu. Dia adalah seorang dosen, seorang ketua umum di cabang olahraga, dan termasuk ketua umum di Special Olympic Indonesia Jakarta. Inilah, selamat datang Pak Mustara. Kang Uso, apa kabar? Ya, Pak Mustara, kabar sehat Pak Mustara? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, di tengah kesibukan Pak Mustara menyempatkan dirinya untuk hadir bersama kita untuk ngobrol santai dan akan mengulik apa itu Special Olympic. Nggak usah lama-lama deh Pak Mus deh. Pak Mus, kalau saya tanya tuh Special Olympic itu apa sih Pak Mus? Banyak orang yang mungkin tahu tapi nggak mendalami gitu Pak Mus. Special Olympic itu apa sih Pak Mus? Ya, Special Olympic itu adalah salah satu lembaga olahraga khusus untuk penyandang disabilitas intelektual. Ya, siapa disabilitas intelektual itu adalah saudara-saudara kita yang mengalami hambatan di intelijensi. Ada skala skornya, kita ngambil rata-ratanya di bawah 70. 70. Ya, 70. Berarti kalau tadi Pak Mus bilang ada skala skornya, berarti dia ada bagian-bagian beda-bedanya gitu Pak Mus. Maksudnya disabilitasnya kategori apa itu ada Pak Mus. Ya, biasanya ada pengelompokan, ada grade antara yang rendah banget, yang sedang, ada juga yang lebih mendekati ke arah yang normal gitu ya. Namun di Special Olympic kita tidak melihat tentang pengelompokan itu, tapi bagaimana Special Olympic itu memberikan satu advokasi, memberikan pendampingan, mengajak anak-anak Special Olympic, ya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu untuk melakukan kegembiraan melalui olahraga. Benar. Jadi intinya anak-anak itu diajak untuk berkolaborasi dalam gerak juga, selain olahraga, tapi ada kegiatan lain ya Pak Mus? Efek dari aktivitas olahraga, aktivitas fisik itu memang pasti akan berdampak kepada segi-segi yang lain, ya. Karena anak ini memiliki hambatan di intelektual, jadi penekanan terhadap aktivitas gerak itu rupanya lebih mengena dibandingkan harus menggunakan intelektualnya atau penalarannya. Maka dari itu olahraga, banyak jurnal-jurnal yang mengatakan bahwa dapat memberikan disiplin, memberikan kemandirian, memberikan kebugaran pastinya,
memberikan pengakuan, ya, yang tadinya minder jadi nggak minder, yang tadinya ketergantungan dengan obat-obatan mulai sedikit demi sedikit tidak ketergantungan, yang tadinya diumpetin sekarang berani keluar. Betul, gitu. betul. Jadi gitu kamu Sob. Jadi olahraga itu hasil penelitian-penelitian baik itu para mahasiswa S1, S2 dan S3 dapat memberikan dampak yang baik. Wabil khusus kepada penyandang disabilitas intelektual dengan melakukan aktivitas yang rutin, berkesinambungan gitu. Inilah kalau saya ngomong sama pakarnya, isinya daging semua. Saya sampai bingung saya mau ngekatnya tapi lagi enak saya dengerinnya. Tapi Pak Mus, kalau Soina itu akhirnya sekarang ada Special Olympic Indonesia yang DKI Jakarta, makanya saya pakai bajunya nih Pak Mus. Ya, itu ya. asal muasalnya gimana tuh Pak Mus kalau Soina di Jakarta sendiri? Jadi era tahun 1988 ada salah satu pejabat dari Special Olympic International. Jadi Special Olympic International itu sejajar dengan IOC, International Olympic Committee. Ada agreement dalam rangka kerjasama untuk memberikan aktivitas olahraga kepada penyandang disabilitas di tingkat dunia. Ya. Nah, di tahun 1988 itu Special Olympic International mengajak Indonesia bergabung. Bergabung 1988 itu Pak Mus. 88 diajak lah pacaran dulu lah istilahnya, saling mengenal. PDKT. Ya, PDKT. Nah, setelah ada uji coba, ada diskusi, ada seminar, ada pertandingan. Tahun 1989 di bulan Agustus ini di hari kemerdekaan dengan tanggal 9 Agustus 1989. Belum lama, seminggu yang lalu berarti Pak Mus. Iya, hari lahirnya belum lama. Indonesia bergabung menjadi anggota Special Olympic International, tempatnya pada saat itu di Jakarta. Oh, Jakarta dulu ya. Jadi awalnya. Jakarta. Nah, itu sejarah cikal mula dan segala macamnya. Di situ ada lembaga besar pendidikan yaitu IKIP Jakarta. Di situ ada DNIKS, Dewan Nasional Kesejahteraan untuk Indonesia, ya. Begitu juga ada yayasan pengelola sekolah luar biasa, namanya Yayasan Asibudi di Jakarta. Nah, dari lembaga-lembaga itu, dari pakar-pakar itu muncul dan berdiri lembaga Special Olympic Indonesia. Di situ ada dosen senior kita, Profesor Ali Hussein. Begitu juga ada tokoh Asibudi yaitu Bu Retno Astuti Arianto dan Pak Z. Sutarli, dan sekretaris DNIKS, Sekjen DNIKS Bapak Sarjono Suprapto, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Mereka lah yang membidani lahirnya Special Olympic Indonesia. Dan selanjutnya ketika terlahir, otomatis Jakarta menjadi anak pertama. Baik. Karena awalnya di Jakarta dulu. Awalnya di Jakarta, anak pertama. Era itu saya masih mahasiswa. Era itu saya masih mahasiswa, menjadi ketua umum unit kegiatan olahraga IKIP Jakarta tahun 89 ya. Dan era itu kami tertarik menjadi penggiat di Special Olympic Indonesia. Sebentar Pak Mus, ini Pak Mus luar biasa juga nih. Saya menggarisbawahi dari mahasiswa dulu ya Pak Mus. Mahasiswa. Jadi semua butuh proses sampai akhirnya sekarang menjadi ketua umum Special Olympic Indonesia DKI Jakarta ya Pak Mus. Alhamdulillah. Kira-kira nih Pak Mus nih membuat apa sebelumnya nih Mus? Berpikir bagaimana, kenapa sampai Pak Mus tertarik untuk masuk ke dalam Special Olympic Indonesia waktu zaman mahasiswa, dan sampai sekarang terbukti Pak Mus menjadi ketua umum. Gimana, jadi gini Kang Usop, di dalam proses belajar mengajar di kampus itu kan kita dibekali tentang pengetahuan dasar berolahraga, pengetahuan dasar kesehatan, pengetahuan dasar tentang psikologi, perkembangan dan segala macam. Kita mengetahui bahwa olahraga itu berdampak positif kepada
anak didik kita, ya pasti itu. Tetapi ada hal yang spesial di gerakan Special Olympic ini. Spesialnya adalah penyandang disabilitas tunagrahita, pada saat itu disebutnya adalah ini adalah kelompok anak-anak didik kita yang memiliki keterbelakangan mental, ya. Ada yang tidak berani keluar rumah sendiri. Betul, pasti ada. Ada yang tidak berani menggunakan baju sendiri. Kadang makan juga secara umur biologis tetap disuapin gitu ya. Banyak ketergantungan. Nah, di dalam proses perjalanan itu kehadiran olahraga justru memberikan dampak yang positif. Proses latihan dan proses belajar itu menjadikan anak tumbuh dengan step by step gitu ya. Ada prosesnya dulu Pak Mus. Proses secara kontinu itu memberikan dampak yang positif. Ini banyak orang tua yang memberikan feedback kepada kami untuk melakukan itu. Dari proses itulah kami, ya termasuk saya dan teman-teman saya, begitu pentingnya olahraga. Benar. Kalau di anak-anak normal barangkali ya biasa aja. Tapi ketika di gerakan Special Olympic ini adalah begitu pentingnya anak-anak itu diajak berolahraga. Ya. Paling mudah dengan olahraga itu ya Pak Mus. Betul. Karena di dalam kenyataannya anak-anak Special Olympic atau penyandang disabilitas tunagrahita pada saat itu lebih dikenal adalah mereka tidak bisa membuat kesempatan, Kang Usop. Jadi anak tunagrahita pada saat itu kalau mau main bola ya dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa bereaksi. Kadang-kadang tanda kutip ya bosnya, rada dikucilin oleh temennya. Kadang-kadang udah deh nggak usah main. Kadang-kadang gitu juga kali Pak Mus, di kampung-kampung kadang-kadang banyak. Kondisi secara umum di lingkungan seperti itu, termasuk sama keluarganya. Nah, alhamdulillah dengan perlahan tapi pasti Special Olympic Indonesia DKI Jakarta atau Soina DKI Jakarta ini melakukan semacam sosialisasi. Banyak event-eventnya. Jadi kalau tadi yang saya ambil poinnya juga lagi, ini kan karena lagi di perpustakaan Jakarta. Kalau kita ngomong perpustakaan berarti hubungannya dengan literasi. Jadi Special Olympic itu, literasi itu kan bukan hanya baca dan tulis. Tadi yang Pak Mus sampaikan bagaimana Pak Mus dan teman-teman yang lainnya mengajak anak-anak itu dari tanda kutip, dari nggak bisa ngapa-ngapain ya Pak Mus, sampai dia akhirnya mengerti ini harus ngapain, dia mengerti makna dari teman-temannya, kedekatan teman-temannya seperti itu. Tantangannya apa sih sendiri Pak Mus ketika dengan anak-anak ini? Sebetulnya kita mengajak berolahraga di Special Olympic itu bukan mengajak anaknya dulu. Oke, benar. Adalah mengajak orang tuanya. Oke. Tadi bicara literasi, kita menjelaskan kenapa sih anak Special Olympic dengan berkebutuhan khusus seperti itu kita ajak berolahraga. Mau tidak mau kami harus menjelaskan latar belakang olahraga itu seperti apa, menyampaikan juga cabang-cabang olahraganya, aman atau tidak, dan alhamdulillah kita punya semacam pedoman atau panutan atau literasi ya, bahwa gerakan Special Olympic di dunia ini sebelum dilemparkan ke negara-negara yang lain itu adalah hasil riset, hasil pengembangan dari Yale University di Amerika. Jadi kami meyakini bahwa gerakan Special Olympic ini adalah gerakan yang secara empiris, secara akademis sesuai. Tapi tantangan sendiri ini selama ini Pak Mus ketika dengan Special Olympic Indonesia khususnya Jakarta, apalagi Pak Mus sebagai ketua umum ini, ada nggak sih tantangan-tantangan apa dari orang tua atau ke anak-anak ketika Pak Mus melihat mereka bahagia atau mereka sedih, itu gimana Pak Mus? Kalau tantangannya ini bukan ada atau tidak Pak, semuanya tantangan. Semua pasti butuh tantangan. Makanya memang tidak bisa kita
hanya berniat dengan bismillah saja, tapi barangkali harus diawali juga dengan auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Benar. Ya. Tapi di Jakarta sendiri banyak olahraga-olahraga yang maksudnya yang kita cangkup semua di Jakarta, ada banyak cabang-cabang olahraga juga. Ya, diawali dari cabang-cabang olahraga yang populer. Ya. Misalnya atletik, sepak bola, tenis meja, bulu tangkis. 4 cabang olahraga itu yang kita melalui konsep ya untuk kita bina awal dulu. Artinya atletik adalah cabang olahraga induk yang kalau di SLB itu halamannya kecil-kecil, bisa melakukan aktivitas gampangnya mudah. Iya, berlari, berjalan, melompat, melempar gitu ya. Sepak bola adalah salah satu cabang permainan di bumi ini. Keseharian pasti semua ya. Tinggal sang pelatih, sang guru bisa memberikan berbagai metodologi gitu ya. Begitu juga tenis meja. Hampir di sekolah-sekolah SLB adalah namanya lapangan pingpong. Pingpong gitu ya. Terus berikutnya bulu tangkis. Ini cabang olahraga yang sangat populer dan kita menjuarai kancah prestasi dunia. Jadi 4 cabang olahraga itu rupanya bisa diterima baik oleh anak-anak sama para orang tuanya. Dan seperti saya bilang tadi, dari hasil kegiatan itu kita ada sedikit riset yang sederhana. Dan ternyata mampu, dan kita bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan dulu, FPOK dan PLB, PLB FIP, jadi pendidikan luar biasa. Terus sekarang ada pendidikan layanan khusus atau sekarang berubah namanya. Yang jelas 2 fakultas antara Fakultas Olahraga dan Fakultas Ilmu Pendidikan di UNJ itu menjadi leading sektor pengembangan pengembangan untuk berkolaborasi ke segala bidang. Salah satunya kita punya basic pembinaan ada di klub-klub yang ada di SLB. Jadi ada klub-klub di SLB. Betul. Selain itu di atasnya klub itu kita punya sentra. Ada sentra Rawamangun dan ada sentra di Ragunan yang berkembang. Setiap hari Sabtu pagi ada namanya latihan bersama. Latihan bersama. Dan sekarang posisi pembinaan cabang olahraga kita ada 13 cabang olahraga, plus ada satu lagi Motor Activity Training Program atau MITP. Salah satu aktivitas olahraga yang sederhana bagi anak-anak yang low ability gitu. Jadi Kang Usop memang walaupun anak-anak Special Olympic atau disabilitas intelektual itu nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong sebetulnya mereka itu. Tapi saya sebagai pengurus pembina meyakini bahwa mereka itu memerlukan sarana untuk berolahraga bersama, sarana untuk melakukan aktivitas kompetisi, dan alhamdulillah. Terima kasih nih kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Kepala Dinas Olahraga, mungkin Dinas Sosial. Kami sudah diberikan ruang dan waktu untuk melakukan satu aktivitas olahraga dengan pendekatan khusus. Ya, memang sih kami belum mendapatkan aksesibilitas secara khusus, tapi kami secara inklusi kita bisa melakukan latihan bersama, bergabung dengan masyarakat luas yang lainnya. Terima kasih juga ini Kepala Dinas Perpustakaan Jakarta. Yang ini adalah kali pertama kita diberikan kesempatan melakukan podcast karena kita belum punya fasilitas seperti ini. Jadi berkembangnya Special Olympic Indonesia sampai atau akhirnya ada Special Olympic Indonesia DKI Jakarta, banyak ya semua yang aspek-aspek yang membantu, khususnya Pemprov DKI Jakarta, apapun semuanya itu Pak Mus ya. Tapi kalau Pak Mus sendiri nih untuk Special Olympic Indonesia khususnya yang ada di Jakarta ini, banyak prestasi-prestasi yang udah diraih atau gimana Pak Mus? Iya, prestasi itu
kita dorong, kita ciptakan, karena sekali lagi penyandang disabilitas intelektual Soina ini, dia tidak bisa bikin kompetisi sendiri, Kang Usop. Kita harus ciptakan kompetisi-kompetisi itu. Pembinaan-pembinaan itu kita harus ciptakan. Karena mereka tidak bisa, ayo kita latihan yuk sendiri, atau nggak bisa. Harus didampingi oleh kita. Beda, maaf sekali lagi, beda dengan disabilitas yang lain. Kalau ya saya sebut aja, mereka memiliki aksesibilitas yang cukup baik ya. Ketika diberikan huruf braille, penyandang tunanetra bisa membaca dan bisa mengembangkan diri. Terus dengan bahasa isyarat, teman-teman dari tunarungu bisa juga membaca dunia maupun yang lainnya, karena mereka secara prinsip intelektualnya nggak ada masalah. Tapi untuk penyandang disabilitas intelektual ini sangat tergantung dari kita sebagai para pendamping, para advokasi, para mentor, para pelatih yang membutuhkan itu. Dan olahraga menjadi salah satu bidang yang paling sangat digemari oleh anak-anak gitu. Baik, benar. Terusnya sendiri nih Pak Mustara, sekarang nih Pak Mustara ini, saya lagi Pak Mustara ketua umum, pasti dari mahasiswa itu awalnya volunteer, berarti Pak Mustara bahasanya dulu ya? Pasti. Bahasanya volunteer, menjadi coach lah, ada tuh saya lihat tuh ada coach, terusnya akhirnya sekarang menjadi ketua umum. Pasti ada cerita-cerita unik waktu ketika mengurusi Special Olympic Indonesia ini, DKI Jakarta ini, gimana? Ada cerita-cerita unik? Iya, ceritanya sih nggak berhenti ya. Nggak berhenti justru ya. Kalau dari awal saya bergabung diajak oleh Profesor Ali Hussein itu sampai sekarang semua pendekatan dengan anak-anak itu bisa diceritakan secara secara apik ya, secara entertain juga bisa, secara akademik juga bisa. Karena menurut tema saya ini organisasi ini unik nih. Organisasi ini Special Olympic ini tidak seperti organisasi yang lain ya. Kalau organisasi lain ada unsur bisnis, Kang Usop. Ya enggak? Tapi di Special Olympic itu tidak ada unsur bisnis. Ya. Kita diawali oleh niatan kita untuk menciptakan satu aktivitas berolahraga. Terus lama-kelamaan kita dilihat oleh pemerintah. Apa kebutuhan kalian? Kami membutuhkan ini, Pak. Oke. Jadi jadilah satu program yang saling melengkapi, menguatkan dan saling berkolaboratif. Nah, jadi sekali lagi kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Kepala Dinas. Kami merasa ada teman untuk ngurusi para penyandang disabilitas yang melakukan aktivitas olahraga dan kompetisi. Nggak jelek-jelek amat sih, kita juga punya kontribusi untuk olimpiade khusus gitu. Jadi sebenarnya dari olahraga tersebut anak-anak ini yang tadinya dipandang sebelah mata, sekarang orang pada mandang matanya melek semua, kaget semua berarti Pak. Mudah-mudahan itu menjadi bagian daripada inspiratif kita semuanya ya. Karena sekali lagi kita diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, diberikan kebisaan, tapi sementara penyandang disabilitas intelektual itu semuanya terhambat karena intelektual. Gitu. Baik, tadi juga Pak Mus menyampaikan ada mereka latihan ada pemusat sentra Rawamangun. Untuk atlet-atlet ini Pak Mus di DKI Jakarta ini udah banyak juga berarti Pak Mus jumlahnya? Sebetulnya masih sedikit. Ya karena di dalam teori WHO bahwa penyandang disabilitas itu ada 6%. 6% dari? Semua disabilitas. Nah, 50% dari 6% itu, artinya 3%, itu penyandang disabilitas intelektual. Andai masyarakat Jakarta ini ada 10 juta, 3%-nya berarti bisa sampai 300 ribu. Sementara binaan kita baru 400. Baru 400. Jadi masih banyak, masih PR kita masih banyak.
Tapi kalau misalkan ada yang mau bergabung itu ya kalau memang dia spesifikasi itu tinggal ke Romangun atau gimana Mas? Jadi gini, kepada teman-teman sampaikan salam kepada orang tua khususnya. Kami punya pembinaan namanya pembinaan olahraga Special Olympic sepanjang tahun. Yang kami lakukan aktivitasnya adalah di Gor Rawamangun atau ada kampus FIK UNJ ya. Setiap hari Sabtu kami latihan jam 7 sampai jam 9. Kalau ada yang bisa mendengar melihat dan mendengar ini. Iya, melihat dan mendengar informasi ini, bisa berkunjung di lapangan langsung atau berkomunikasi dengan tim admin kami juga bisa gitu. Jadi silakanlah, kami terbuka ya untuk terbuka ketika memang ada anak-anak atlet disabilitas intelektual, silakan kita bergabung, kita pasti menerima gitu ya. Pak. Dan Kang Usop, ini salah satu ciri pembinaan olahraga sepanjang tahun khusus di Soina ini, yang latihan tuh memang anak-anak ya. Tapi yang nganter itu ada ayah bundanya, ada adik kakaknya, ketemu di dalam satu family. Ya, jadi ada orang tuanya guyup lah. Jadi ketemu anak-anaknya latihan, orang tuanya juga kayak pengguyuban bagaimana membentuk anak-anaknya juga, kolaborasi juga dengan kita sebagai pelatih atau gimana gitu. Memang ada sebagian besar para orang tua yang belum bisa melepas anaknya secara mandiri. Tapi ini bagus sih. Karena di Special Olympic itu ada program family. Bagaimana menginformasikan tentang pendekatan-pendekatan program di keluarga gitu loh. Gitu Kang Usop. Tapi selain Special Olympic Indonesia DKI Jakarta ini, selain kegiatan olahraga, ada nggak Pak Mus kegiatan-kegiatan lain yang membentuk karakter mereka juga tapi bukan dalam olahraga? Misalkan contohnya apa Mas? Jadi di Special Olympic itu ada beberapa program utama sesuai dengan visi misi adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak penyandang disabilitas melalui aktivitas olahraga dan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan. Itu visi dan misinya tuh, itu aktivitas visi olahraga berjenjang dan berkelanjutan ya, seperti itu. Lalu berikutnya ada program pendukung namanya. Program pendukung itu misalnya program kesehatan. Kita beberapa periode dites tinggi badan, berat badan, kesehatan secara umum oleh dokter kita. Ya. Terus misalnya ada program tentang kepemimpinan. Diajarkan. Ya, jadi di antara para atlet-atlet yang sudah lama, sudah agak senior, diajari bagaimana dia memimpin pemanasan, menjadi pemimpin di dalam grup-grup kecil gitu ya. Diajarkan leadership lah bahasanya. Berikutnya juga ada atlet leadership program. Ada lagi. Diajari bagaimana dia bisa menyampaikan pesan-pesan singkat. Ya, melalui kapan-kapan kita berpodcast ria dengan anak-anak gitu ya. Mungkin jadi di segmen berikutnya atau episode berikutnya bisa gitu. Terus ada program bagaimana bisa menjadi pengurus. Ya, ada pengurus yang dari penyandang disabilitas perwakilan mereka. Jadi pengurus tuh ya, ada titik ya. Dan sekarang kami sedang mengembangkan di tahun 2025 ini namanya program tambahan, yaitu kita sedang melakukan uji coba program bercocok tanam. Anak-anak itu diajarin untuk menanam. Diajari bertanam secara sederhana gitu ya. Singkat-singkat saja agar mereka juga mengenal tentang lingkungan hidup. Ada kebutuhan-kebutuhan yang kita juga ingin pesankan kepada mereka gitu. Dan kita sedang melakukan uji coba, Kang Usop. Anak-anak itu sudah mulai uji coba. Mantap juga ini kalau ngomong panjang lebar dengan Pak Mus nih. Dari sejarah saya dapat, dari kegiatan saya dapat, semuanya saya dapat. Tapi tadi saya sempat ngobrol sedikit sama Pak Mus. Pak Mus katanya mau bikin buku ya. Buku apa ya Pak Mus ya? Ya sebetulnya perjalanan panjang dari tahun 88 sampai sekarang kan cukup panjang ya. Betul.
Saya di sini juga sekilas menemukan buku refleksi pers Kepala Daerah Jakarta tahun 1992-1997. Salah satu pembina aktif kami di Special Olympic Indonesia dan DKI Jakarta itu Bapak Surjadi Sudirja. Ya, ini kalau kita punya buku tentang perjalanan dan jejak langkahnya di Special Olympic, barangkali bermanfaat untuk generasi mendatang. Jadi mohon doanya teman-teman, kami akan juga mencoba membuat rekam jejak tentang Special Olympic Indonesia di DKI Jakarta. Baik, Pak Mustara ya. Pasti semuanya menunggu nih kapan bukunya akan rilis. Saya juga akan siap-siap untuk membeli pastinya Pak Mus. Mungkin teman-teman yang lain. Oke Pak Mus, terakhir nih Pak Mus. Ya. Apa sih harapan Pak Mus untuk Special Olympic, khususnya Special Olympic Indonesia DKI Jakarta? Ya, Kang Usop, menurut saya pribadi cara kita membuat perjuangan itu banyak sekali ya. Atau cara kita juga beribadah juga banyak caranya ya. Menurut tema saya sebagai pendidik, secara akademik kita biasanya hanya tertuang di dalam proses belajar mengajar di kampus ya. Tetapi menurut saya proses belajar mengajar di kampus itu sebaiknya ditularkan melalui implementatif program di masyarakat. Nah, saya mungkin mengambil jalur ada di Special Olympic maupun di aktivitas atletik gitu ya. Jadi menurut saya ini adalah satu sarana perjuangan kami, salah satu sarana membuat mengabdi kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan jejak langkah ini dapat juga menginspirasi kepada teman-teman ya, dan alhamdulillah para volunteer di Special Olympic DKI Jakarta ini cukup solid, cukup kuat dan bisa menjadi sarana silaturahmi. Kumpul bareng jadi silaturahmi. Ya, setiap hari Sabtu kita kumpul. Mungkin ada saat-saat tertentu kita mesti keluar kota dan segala macam gitu. Itu sih Kang Usop. Baik Pak Mus, aduh sebenarnya masih kurang panjang nih ngobrolnya, tapi nggak apa-apa, saya sengaja buat penasaran nanti biar saya undang lagi Pak Mustaranya, jadi jangan sekali doang Pak Mus, nggak apa-apa kan Pak Mus kalau nanti kita podcast lagi? Boleh bergantian. Bergantian. Boleh bergantian. Tetap sekali lagi terima kasih kepada Pak Mustara. Jadi di tengah kesibukannya Pak Mustara ini selain Ketua Umum Special Olympic Indonesia DKI Jakarta, jadi juga Pak Mustara menyampaikan jadi ada Pak Mustara itu juga Ketua PASI DKI atau Atletik DKI Jakarta. Jadi Pak Mustara ini benar-benar harus membagi waktu, selain itu juga sebagai pendidik, dosen juga di kampus Universitas Negeri Jakarta. Sekali lagi sehat terus Pak Mus, sukses terus, mudah-mudahan Special Olympic Indonesia khususnya DKI Jakarta dapat terus mengharumkan nama bangsa Indonesia seperti itu Pak Mus. Terima kasih Kang Usop. Oke Pak Mus. Ada statement terakhir Pak Mus? Ya, semoga kita sehat-sehat. Amin. Ya, terus berkarya. Amin. Karena di luar sana banyak yang membutuhkan kiprah kita. Mantap, Masya Allah. Terima kasih. Baik teman-teman, alhamdulillah episode perdana ini di Perpustakaan Jakarta, tempat yang asik buat ngobrol inspiratif ini, nggak terasa sudah selesai. Kita pasti akan ada podcast-podcast berikutnya. Kalau teman-teman ada ide mau tema podcast siapa dan bagaimana, itu silakan aja, nanti silakan komen-komen di YouTube atau Instagram kita. Tapi bagaimana caranya, nanti kita sama-sama saling support pastinya. Tadi Pak Mustara selalu mengatakan, yuk sama-sama kita saling mendorong bagaimana anak-anak ini bisa berkolaborasi dengan kita. Tak lupa terima kasih kepada Perpustakaan Jakarta
yang telah memberikan tempat ini ya Pak Mustara. Sekali lagi tempatnya bagus banget ya Pak Mus ya, sebagai luang literasi pastinya. Sukses terus untuk Perpustakaan Jakarta, sukses terus untuk Special Olympic Indonesia DKI Jakarta, dan terima kasih yang tadi Pak Mus sampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Kepala Dinas Olahraga, Dinas Sosial, semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya Usop, akhir undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soina Jaya.